Ibu-ibu kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan memasuki ibadah seksi perempuan Hana, Huria HKBP Bandung. Terlebih dahulu kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 424 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita kiranya menyertai kamu. Amin. Ibu-ibu kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi khotbah pada saat ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 9. Ayat 32 sampai ayat yang ke-43. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus
dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa dari kelompok orang Kristen di dalam suatu gereja tertentu ada yang mengakui masih ada mujizat dan penyembuhan. Ada juga dari kelompok orang-orang Kristen yang menyatakan bahwa karunia-karunia roh yang bersifat mujizat termasuk karunia menyembuhkan tidak perlu lagi dicari-cari di dalam gereja saat ini. Tanggapan dari beberapa orang Kristen yang mengatakan bahwa keraguan terhadap adanya mujizat dan penyembuhan akan mengakibatkan tidak adanya lagi keyakinan atas doa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada mujizat dan penyembuhan akan merasakan di dalam kehidupannya bahwa doa penyembuhan hanya sebatas ucapan yang tidak berkuasa dan berkekuatan apapun, sama seperti berbicara biasa bersama dengan saudaranya. Ibu-ibu kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak di dalam isi Alkitab yang memberitakan mujizat dan penyembuhan yang dilakukan oleh para hamba Tuhan dan murid-murid Yesus. Di dalam nats khotbah ini diberitakan bahwa Petrus, seorang murid Yesus, menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Dari kisah penyembuhan Eneas dan kebangkitan Dorkas dari kematian, orang-orang Kristen diingatkan selalu di dalam kehidupannya bahwa sebenarnya mujizat dan penyembuhan itu pernah terbukti ada dan disaksikan oleh banyak orang pada saat itu. Orang-orang yang menyaksikan mujizat dan kesembuhan itu adalah masyarakat yang tinggal di Lida dan Saron. Mujizat dan penyembuhan bukanlah hasil rekayasa dari pikiran dan perbuatan sepihak orang. Melalui kisah penyembuhan Eneas dan kebangkitan Dorkas, setiap orang disadarkan bahwa manusia memiliki keterbatasan di dalam kekuatan dan pengetahuannya. Ada kuasa yang lebih tinggi dari kuasa yang dimiliki oleh manusia, yang tidak dapat dijangkau dan dimengerti oleh logika manusia, yaitu kuasa Tuhan. Hanya melalui iman kita dapat menerima mujizat dan penyembuhan. Ketika Yesus melakukan mujizat dan penyembuhan pada orang yang sakit, Yesus mengatakan, "Imanmulah yang telah menyelamatkanmu."
Orang yang menerima penyembuhan dan mujizat merupakan orang beriman yang telah menerima kuasa Tuhan di dalam diri Yesus. Setiap orang dapat menerima mujizat dan penyembuhan. Yesus mengundang semua orang untuk datang kepadanya, menerima mujizat dan penyembuhan. Siapapun orang-orangnya. Tidak hanya orang Yahudi, baik itu orang miskin dan kaya, bahkan orang yang berdosa sekalipun itu dilayakkan untuk menerima mujizat dan penyembuhan. Atas dasar kasih Tuhan di dalam diri Yesus, setiap orang akan menerima mujizat dan penyembuhan. Melalui iman, kepercayaan kita pada Yesus, kita dapat menerima dan merasakan bahwa kuasa Tuhan itu nyata, memberikan mujizat dan kesembuhan. Ibu kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan tidak hanya berada di dalam mujizat dan penyembuhan orang sakit. Ada kuasa Tuhan yang lebih berharga dari semuanya itu, yaitu kuasa Tuhan yang menang atas kuasa kegelapan. Tuhan telah membawa hidup kita ini di dalam terang untuk mengenal kasih-Nya. Kuasa kegelapan yang membawa manusia ke dalam kematian yang kekal telah dikalahkannya dengan turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang beriman padanya. Ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dunia ini tibalah saatnya, maka orang-orang akan diselamatkan. Tidak ada lagi di situ ratap tangis, sakit dan penderitaan dirasakan orang-orang yang percaya pada Yesus. Kehadiran Yesus ke dunia ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya memiliki kuasa untuk memberikan mujizat dan penyembuhan dari sakit, tetapi Tuhan mampu berkuasa melenyapkan selamanya penderitaan dari dunia ini. Bukan hanya manusia, tetapi seluruh ciptaan Tuhan akan berbahagia dan tidak hidup lagi di dalam ketakutan. Tubuh dan roh pengorbanan Yesus di kayu salib adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Melalui darah dan tubuhnya, Tuhan telah berdamai dan menyatukan kita dengan dirinya untuk ikut ambil bagian di dalam kerajaan-Nya. Kita tidak akan terpisah dan meninggalkan Tuhan, sebab Dia akan menjaga dan memelihara hidup kita. Ibu-ibu kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat itu banyak orang yang merasa heran dan kagum atas mujizat dan penyembuhan yang dilakukan oleh Petrus. Ada orang-orang yang memuji kehebatannya, ada orang-orang yang mau mengikutnya hanya untuk mendapatkan kesenangan sesaat di dunia ini. Mujizat dan penyembuhan dinilai hanya sebatas alat untuk mempermudah jalan kehidupannya. Cukup dengan hanya menjadi orang Kristen dan berdoa saja, maka segalanya akan beres, masalah akan teratasi. Arti dari mujizat dan penyembuhan tidak boleh hanya kita pahami sebagai jawaban untuk menghilangkan rasa sakit dan kesedihan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, ibu-ibu kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa didasari oleh kepasrahan kita kepada kehendak Tuhan, kita akan kecewa dan tidak percaya pada mujizat dan penyembuhan.
Mari berserah kepada Tuhan dan biarkan Tuhan berkehendak memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Mujizat dan penyembuhan bukan usaha untuk memaksakan kehendak kita sendiri pada Tuhan. Ketika kita merasakan bahwa mujizat dan penyembuhan itu datang dalam kehidupan kita, pada saat itu juga kita mengetahui bahwa Tuhan datang menghampiri kita. Bersama dengan Tuhan kita dikuatkan. Tuhan menguatkan kita menghadapi sakit dan kesedihan. Mujizat dan penyembuhan itu selalu nyata karena Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanda-tanda orang yang mampu mendatangkan mujizat dan penyembuhan tidak perlu lagi berusaha untuk mempublikasikannya, mencerita-ceritakannya kepada banyak orang di dalam suatu ruangan atau tempat yang luas. Mujizat dan penyembuhan tidak sebagai ajang perlombaan untuk menunjukkan suatu kehebatan diri di dalam kesalehan dan kepintarannya berdoa. Yesus tidak pernah menunjukkan kehebatan dirinya melalui kekuatannya dengan memberikan tanda-tanda mujizat dan penyembuhan. Di dalam Alkitab diberitakan, karena tergeraklah hati Yesus, maka dia menyembuhkan orang yang sakit. Atas dasar cinta dan kasih sayang Tuhanlah, maka Yesus melakukan tanda mujizat dan penyembuhan. Tuhan mengasihi orang-orang yang lemah dan orang-orang yang berduka. Dia tidak akan membiarkan kita larut dalam kesedihan dan penderitaan. Tuhan melepaskan kita dan memulihkan kekuatan kita untuk menjalani dan menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Sebagai pengikut Yesus, marilah kita memberitakan dan memberikan tanda-tanda mujizat dan penyembuhan bagi saudara-saudara kita yang lemah, yang sakit dan bergumul di dalam hidupnya. Kuatkan mereka agar mereka tidak putus asa. Bangkitkan pengharapan mereka dan doakanlah mereka agar mereka menerima kasih Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu di dalam kisah hamba-Mu yang memberikan kesembuhan kepada yang sakit dan menghibur orang yang berduka dengan membangkitkan di tengah-tengah satu keluarganya. Kami percaya Tuhan melalui iman kami atas mujizat dan penyembuhan yang dilakukan oleh para hamba-Mu. Kiranya Tuhan sebagai pengikut Yesus Kristus, kami dapat memberitakan dan mengadakan tanda-tanda mujizat bagi saudara-saudara kami. Dengan cara menguatkan mereka Tuhan agar tidak larut di dalam kesedihan dan keputusasaan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga para ibu kami dimanapun mereka berada. Berikan kepada mereka Tuhan kesehatan. Kuatkan mereka agar mereka juga mampu melayani anak-anaknya di tengah-tengah rumah tangganya. Begitu juga Tuhan, kami mendoakan keluarga mereka supaya keluarga mereka dipenuhi oleh cinta dan damai yang daripada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan seluruh aktivitas dan pekerjaan kami kepada-Mu. Kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami, begitu juga
bagi kehidupan saudara-saudara dan sesama kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kiranya juga Engkau memberkati para pemerintah dan juga tenaga medis, di mana mereka Tuhan berusaha untuk mengatasi masalah pandemi virus corona yang sedang kami hadapi. Kiranya Tuhan, hasil pekerjaan mereka dapat berbuah dan kami dapat terselamatkan dan terbebas dari masalah pandemi virus COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tiada yang dapat mengalahkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pasti menyelamatkan setiap orang yang mau berseru kepadamu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 475 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.